apa yang ingin Rahmat capai ketika sudah jadi mahasiswa di UBB? Mungkin sih saya ingin jadi lulusan cum laude sih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bareng aku Andrianto dalam program UBB Berkisah. Dan edisi hari ini spesial karena kita lagi dalam kunjungan sosialisasi dan promosi di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Dan udah bareng kita bersama di sini salah satu siswa berprestasi dari SMA 1 Sungai Liat, yakni Rahmat Maulana. Selamat pagi Rahmat. Selamat pagi Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik banget ya, Baik ceria dong. banget nih. Iya Oke, pertama nih Rahmat, kita mau kenalan dulu dong. Bisa Rahmat kenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang ada di media sosial ini. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Liat dan saya sekarang bersekolah dan saya sekarang berada di kelas 12 IPS 2. 12 IPS 2. Nah, Rahmat, ngomong-ngomong soal kelas 12, ini suatu kondisi yang dilematis banget ya. Bahwa ketika kita udah kelas 12, kita kadang bingung antara melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau Rahmat sendiri, kira-kira setelah lulus, ini langsung melanjutkan atau ada rencana yang lain? Ya, kalau dari saya sendiri sih saya ingin melanjutkan ke kuliah. Lebih tepatnya sih ke UBB dengan jurusan akuntansi. Oke, spesifik UBB dan jurusan akuntansi. Kenapa Rahmat yakin banget untuk ngambil jurusan akuntansi? Sedangkan teman-teman ini kadang, bahkan yang udah kuliah pun, mereka masih bingung gitu loh sama jurusan mereka. Mau jurusan apa, atau kadang merasa salah jurusan. Gimana sih Rahmat bisa menentukan harus banget di akuntansi? Ya, menurut pribadi saya sih, saya melihat dari potensi diri saya sendiri. Karena di sekolah, saya juga termasuk murid yang sangat suka pelajaran matematika. Oke. Dan di IPS juga ada pelajaran akuntansi, dan menurut saya pelajaran akuntansi tidak begitu menyulitkan juga sih. Itulah Oke. kenapa saya juga mengambil jurusan akuntansi. Karena menurut saya itu adalah salah satu dari minat saya. Jadi ketika kita ingin menentukan jurusan, hal yang paling penting itu adalah minat. Iya, Jadi harus menyesuaikan dengan minat gitu ya. iya. Nah, ini kan Rahmat kan dari kelas IPS, kemudian ngambilnya di jurusan akuntansi, dan itu kan kondisinya kalau bisa kita katakan tidak linear. Iya. Nah, gimana cara Rahmat menyiasati hal ini supaya nanti tetap bisa punya hasil yang baik di jurusan akuntansi? Sebenarnya sih kita harus memiliki bekal awal sih Kak dari jurusan akuntansi itu sendiri. Seperti kita harus memahami apa itu akuntansi, bagaimana cara belajarnya, dan hal-hal lainnya sih. Itu saja sih Kak. Oh, berarti kita harus memang punya basic dulu, kemudian kita rajin belajar dan seterusnya ya. Nah, berikutnya kebetulan juga kan di UBB memang ada jurusan akuntansi nih. Dan sebagai calon mahasiswa, tentu Rahmat juga punya banyak pilihan. Oke. Aku pengen tahu dong gimana cara Rahmat menentukan universitas mana yang jadi tujuan ketika udah lulus sekolah nanti. Menurut saya sih untuk memilih jurusan sih dan kuliah itu sih sebaiknya kita pertama itu harus konsultasi pada orang tua. Oke. Supaya bisa menemukan hasil yang baik sih antara kedua pihak, kan tidak memberatkan satu pihak. Itu sih menurut saya. Jadi harus konsultasi dengan orang tua. Ya. Nah, selain itu apakah Rahmat juga nyari-nyari info nih terkait dengan universitasnya, kemudian juga biaya kuliahnya, kemudian pilihan-pilihan jurusannya dan lain sebagainya. Apakah itu juga dicari? Iya Kak, kadang sih pada saat sedang libur-libur kan, saya kan bisa tengah bosan tuh. Kadang saya cari juga di website tuh tentang kuliah, jurusan apa saja, akreditasinya, dan juga biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk kuliah. Oke, jadi selain berkonsultasi dengan orang tua, Rahmat juga ternyata membrowsing, mencari informasi tentang pilihan universitas dan tadi menjatuhkan pilihannya di Universitas Bangka Belitung. Nah, sekarang Rahmat udah punya tujuan universitas dan juga jurusannya nih teman-teman. Kita juga pengen tahu kira-kira persiapan apa aja yang udah Rahmat siapkan hari ini untuk nanti bisa masuk UBB di jurusan akuntansi. Persiapan yang saya lakukan sih, yang pertama sih ada belajar sih. Dan misalnya waktu-waktu libur kan kadang kan orang kan bermain ya Kak. Oke. Nah, saya sih sekarang menyempatkan waktu sih berapa menit untuk belajar, untuk menambah wawasan saja sih. Dia benar-benar mantap di jurusan tersebut. Oke, Saja jadi memang Rahmat udah rajin belajar dari sekarang untuk kemudian nanti bisa masuk di jurusan akuntansi di Universitas Bangka Belitung. Nah, kalau kita bilang ingin masuk ke UBB, itu kan ada beberapa pilihan jalur masuk. Kalau Rahmat sendiri, pilihan jalur masuk mana yang akan digunakan, kemudian persiapan apa yang disiapkan untuk bisa masuk melalui jalur tersebut? Sebenarnya sih jalur yang ingin saya masuk itu merupakan jalur yang memakai nilai prestasi sih Kak, nilai raport. Dan persiapannya sih sudah saya rampung sih di awal-awal masuk sekolah sih dengan mempertahankan nilai saya.
Oke, jadi memang sejak awal banget masuk sekolah itu sudah berusaha mempertahankan nilai untuk bisa masuk ke jurusan kuliah yang diinginkan. Ya benar Kak. Kini kita bilang probabilitas. Kalau seandainya kita nggak berhasil masuk lewat jalur prestasi, rencana jalur berikutnya dan persiapan apa yang perlu Rahmat lakukan? Jalur berikutnya sih tes saja sih Kak. Ya. Yang persiapannya sih cuma cukup belajar saja. Kan sekarang kan internet kan mudah dapat informasi kan Kak, jadi soal-soal itu lebih mudah kita cangkup dari internet. Oke, jadi memang ketika kita nggak berhasil masuk lewat jalur prestasi, yang paling penting adalah jangan putus asa gitu ya. Iya, Kak. Jadi kita harus belajar lagi untuk bisa masuk lewat jalur tes. Dan memang UBB itu punya banyak banget jalur yang bisa digunakan, salah satunya ada jalur prestasi, kemudian juga jalur tes. Nah, berikutnya nih Rahmat. Sekarang kan teman-teman kita di kelas 12 dan teman-teman di SMA ini terkadang masih belum yakin nih antara melanjutkan perguruan tinggi atau bekerja karena masalah biaya. Kalau Rahmat sendiri nih sebagai siswa SMA yang bakal jadi calon mahasiswa, bagaimana pandangan Rahmat terhadap masalah pembiayaan di perguruan tinggi? Ya sih, menurut saya sih memang pembiayaan itu merupakan satu hal yang dapat dilema oleh kita sendiri kan sebagai siswa ini melanjut ke depannya atau tidak. Sebenarnya untuk awal-awal sih kita bertanya dulu kepada orang tua kan. Jika orang tua kita menyetujui kita untuk kuliah, ya lanjutin saja daripada kita menghilangkan satu kesempatan yang hanya datang sekali saja. Oke, jadi memang harus kembali lagi konsultasi dengan orang tua ya, Ya. karena memang orang tua yang mensupport kita ketika kuliah. Tapi setelah ini tuh teman-teman, jadi di Universitas Bangka Belitung dan di perguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia, kita juga menyediakan banyak sekali program beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa KIP Kuliah yang pasti akan sangat mensupport sekali teman-teman kita yang berprestasi dan ingin berkembang seperti Rahmat ketika nanti masuk menjadi mahasiswa di UBB. Nah, Rahmat, berikutnya nih, ketika sudah jadi mahasiswa, sudah jadi bagian dari keluarga besar UBB, apa yang ingin Rahmat capai ketika sudah jadi mahasiswa di UBB? Mungkin sih saya ingin jadi lulusan cum laude sih. Lulusan cum laude. Ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang ingin dicapai? Mungkin saya ingin memberikan prestasi saya sih dan mengikuti banyak lomba agar mengharumkan nama UBB seperti saja. Oke, jadi akan aktif mengikuti banyak lomba, kemudian mengharumkan nama UBB dan lulus cum laude. Ini kita tagih ya teman-teman kalau udah jadi mahasiswa nanti. Jadi kita tagih harus banyak lomba dan harus lulus cum laude. Oke, Kak. Nah, Rahmat, di UBB ini kan kita punya banyak sekali program. Ada yang kegiatan-kegiatan UKM, ada yang seni, ada yang olahraga, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan akademik. Kalau Rahmat sendiri gabung dengan kita di UBB, kira-kira kegiatan yang orientasinya seperti apa yang ingin Rahmat ikuti? Mungkin sih UKM sih. UKM? Ya. Bidang seni atau akademik? Kalau akademik saya ada sih. Kalau untuk seni kayaknya bukan passion saya juga. Bukan passionnya? Oh. Oke, jadi tetap akan gabung di UKM ya, di Ya. unit kegiatan mahasiswa. Dan kita punya banyak banget unit kegiatan mahasiswa, dan salah satunya yang berkaitan dengan akuntansi, misalnya adalah UKM kewirausahaan. Itu sangat bertautan sekali. Kemudian juga ada UKM-UKM lain yang tentu akan bisa mengembangkan kapasitas mahasiswa kita di Universitas Bangka Belitung. Nah, Rahmat, salah satu tujuan utama kita untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi adalah meningkatkan kapabilitas diri kita, kemudian menjadi orang yang berwawasan luas. Kalau menurut Rahmat, seberapa penting generasi muda kita, khususnya di Bangka Belitung, untuk mengikuti perguruan tinggi? Berapa sih pentingnya? Sangat penting sih menurut saya Kak. Karena sekarang kan kita kan memang tengah namanya tuh resesi ekonomi kan. Jadi mengharuskan kita sendiri untuk berkembang. Misalkan kita hanya berhenti di situ-situ saja sih, kita sih tidak akan membuat kita senang. Jadi kita mencoba hal baru seperti melewati batas dari kemampuan kita sendiri. Itu sih Kak. Iya. Oke, jadi memang sangat penting sekali ya untuk bisa menempuh pendidikan ke perguruan tinggi. Ya. Dan kalau menurut Rahmat sendiri nih, kesempatan kuliah sekarang nih apakah memang sudah terbuka luas atau masih ada kesulitan-kesulitan bagi siswa kita untuk bisa mengakses ke perguruan tinggi? Menurut saya sih sudah cukup luas sih Kak. Karena banyak bantuan seperti beasiswa dan juga ada jalur tes yang lebih banyak kan Kak. Jadi lebih mudah menurut saya. Oke, jadi kesempatannya lebih luas dan kita kembali lagi tadi kata Rahmat, nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Iya. Oke, Rahmat, terakhir banget nih. Sebagai seorang siswa yang bakal melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagai mahasiswa nih, apa sih yang Rahmat harapkan bagi teman-teman kita yang ada di Bangka Belitung? Apa yang ingin Rahmat pesankan kepada teman-teman kita? Menurut saya sih jangan putus asa saja sih. Misalnya kita gagal sekali, itu kan cuma sekali. Ya.
Thomas Alva Edison juga gagal berkali-kali, masa kita cuma sekali langsung menyerah? Itu saja Oke. sih. Oke, jadi intinya jangan menyerah dan Ya. terus mencoba gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, ini luar biasa banget seksi wawancara kita dengan Rahmat Maulana, salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Sungai Liat. Dan terakhir, sebelum kita tutup sesi ini, aku pengen minta satu closing statement, kalimat penutup yang ingin Rahmat sampaikan di sesi kita hari ini. Silakan. Oke, menurut saya sih, pesan saya kepada teman-teman sih, jangan pernah putus asa, terus belajar. Karena jika kita tidak belajar, mungkin kita akan kalah dengan teknologi. Itu saja sih. Oke, baik, terima kasih banyak Rahmat udah menyempatkan waktunya untuk berbicara dan berbincang dan serta berbagi bareng teman-teman kita di podcast UBB Berkisah. Teman-teman, dan kita masih punya banyak episode dengan pembicara-pembicara inspiratif lainnya di waktu-waktu berikutnya. Jadi jangan lupa untuk tonton terus UBB Berkisah bareng kita di teman-teman Universitas Bangka Belitung. Salam sukses selalu untuk Rahmat dan Ya, Kak. semoga segera bergabung bersama kita Oke, Kak, jadi terima kasih, mahasiswa di kampus Beradaban. Salam hormat dan salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,